aja nih, bagaimana caranya coba menghafal teks pembukaan UUD 1945. Ini panjang pula. Kok ngomel sendiri, Di? Tadi ngomel ada alasannya, Bu. Apa alasannya? Tugas sekolah Adi sulit sekali, Bu, dan tugas itu untuk hari Senin, minggu depan. 2 hari lagi, Bu. Memang tugasnya apa? Kami ada games tantangan di kelas, Bu. Setiap kelompok mengambil undian tentang tugas yang harus dilakukan oleh ketua kelompok. Adi ketua kelompok 3. Adi mengambil undian dan tugasnya adalah menghafal teks pembukaan UUD 1945. Oh, lalu sulitnya di mana, Nak? Teksnya kan sudah ada, tinggal dihafal aja. Ya, Ibu sulit lah, Bu. Pembukaan UUD 1945 panjang, Bu. Memang panjang sih. Tapi kalau tantangan itu diterima dan tidak patah semangat meskipun hafalannya panjang, pasti bisa. Wong kamu menyanyi lagu bahasa Inggris yang panjang aja bisa kok. Atau begini, kita lihat dulu cerita minggu ini, yang isinya juga tentang tantangan. Supaya Adi bisa belajar menghadapi tantangan. Bocah-bocah di rumah, simak juga ya ceritanya. Episode 21 berjudul Musa, dari Keluaran 4 dan 5. Episode yang lalu, Musa telah siap melakukan perintah Tuhan Allah. Lalu, apa yang dilakukan Musa? Musa meminta izin kepada Imam Yitro untuk kembali ke Mesir, membawa istri serta anak-anaknya. Kemudian Musa bertemu dengan Harun yang telah diutus untuk menemuinya di padang gurun. Dan Musa pun menceritakan segala sesuatunya kepada Harun tentang tugas yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka berdua. Berikutnya Musa dan Harun mengumpulkan tua-tua Israel sesuai tugas mereka untuk menjadi penyambung lidah Musa. Harunlah yang menceritakan tentang apa yang akan dilakukan Tuhan Allah kepada orang Israel dan bangsa Mesir. Para tua-tua Israel pun bersyukur dan sujud menyembah karena segala sesuatu yang akan dilakukan oleh Tuhan Allah. Maka langkah pertama yang akan dilakukan Musa dan Harun yaitu menghadap Raja Mesir atau menghadap Fir'aun. Mereka berdua pun mengatakan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Allah, yaitu orang Israel akan pergi ke padang gurun yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Allah untuk mengadakan perayaan bagi Dia. Mereka memohon izin kepada Fir'aun untuk membiarkan orang Israel melakukan hal itu. Jika tidak, Tuhan akan menimpakan penyakit sampar atau kematian bagi orang Israel. Setelah mendengar perkataan Musa dan Harun, apa yang dilakukan Fir'aun ya teman-teman? Ternyata Fir'aun sama sekali tidak mengizinkan orang Israel untuk melakukan semua hal itu. Malah Fir'aun menambah pekerjaan orang Israel sehingga keadaan mereka semakin tertindas. Orang Israel marah kepada Musa dan Harun, bahkan menyumpahi mereka karena mereka kecewa dengan penindasan yang semakin bertambah. Wah, kira-kira kayak apa ya teman-teman wajah Musa dan Harun? Sabar, nanti pasti ada lanjutannya kok. Sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Teman-teman, selama kita hidup pasti ada yang namanya tantangan. Pembelajaran tatap muka di sekolah kita sementara ini 50% teman-teman. Tetapi ada juga loh teman-teman sekolah yang masih mengadakan sekolah dari rumah atau sekolah daring. Padahal kita sudah vaksin ya teman-teman. Terus baru saja kita bisa kembali sekolah seperti 2 tahun yang lalu. Tetapi teman-teman, COVID-19 varian Omikron kembali melanda tempat di mana kita tinggal. Lalu kita marah-marah, kita sedih, kita kecewa. Bahkan di dalam hati kita berkata,
Udah tidak usah sekolah saja, bosan di rumah terus. Atau tidak usah Zoom IHMPA, sekolah minggu apaan cuma lihat layar. No. Teman-teman, mari kita tidak kalah dengan yang namanya tantangan. Memang benar, kita kembali dibatasi, kita bosan. Sudah 2 tahun ini seolah-olah kita tidak bebas bisa kemana-mana. Tetapi masa kita mau marah, kita sedih, kita kecewa? Bukan seperti itu anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita tetap semangat menjalani semua ini dengan yakin. Yakin bahwa nanti pada waktunya Tuhan Yesus akan pulihkan semua ini. Jangan seperti orang Israel yang langsung hilang semangat, langsung marah-marah, bahkan menyumpahi Musa dan Harun. Ayo teman-teman, setiap tantangan bukan membuat kita semakin lemah, tetapi justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan membuat kita semakin pandai sehingga kita dimampukan menghadapi tantangan. Nah teman-teman, kesimpulannya, jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang tidak takut dengan tantangan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Pengetahuan kali ini adalah 2 hal tentang Musa yang perlu kamu ketahui. Pertama, tahukah mengapa Musa enggan menerima tugas Tuhan Allah untuk kembali ke Mesir? Jawabannya adalah karena Musa pernah membunuh seorang Mesir dan Musa takut jika perbuatannya itu diketahui Firaun. Alasan lainnya adalah karena Musa tidak percaya diri. Salah satu ucapan Musa adalah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Yang kedua, tahukah kamu, Tuhan pernah hendak membunuh Musa. Ini bukan karangan, melainkan fakta. Peristiwanya terjadi ketika Musa hendak menuju ke Mesir untuk melaksanakan tugas dari Tuhan Allah. Hari itu, Musa bermalam di suatu tempat. Tuhan bertemu dengan Musa dan hendak membunuhnya. Hal ini membuat Zipora terkejut dan saat itu juga Zipora mengambil pisau, batu dan menyunat anak mereka, yaitu Gersom. Selanjutnya menyentuhkan kulit itu di kaki Musa. Maka Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Kejadian tersebut tertulis dalam Keluaran 4 ayat 24. Mengapa Tuhan hendak membunuh Musa? Jawabannya pada episode yang akan datang ya, jangan lewatkan. Video kreasi kita kali ini adalah dari... lihat sendiri deh.
Wah, terima kasih ya. Siapa lagi yang mau berkreativitas? Ibu tunggu ya di Jumat Ceria. Gimana, Di? Kamu masih mau marah-marah seperti orang Israel yang seolah-olah menyerah pada tantangan pertama yang mereka hadapi? Atau Adi ingat cerita episode Jumat Ceria yang lalu? Saat kamu bercerita tentang kerja paksa dan kerja rodi di Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa kita saat itu kan sangat berat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggal. Tetapi orang Indonesia kan tidak menyerah pada tantangan itu, melainkan berjuang keras. Tidak patah semangat, tapi malah saling mengobarkan semangat. Sampai akhirnya bangsa kita merdeka. Indonesia merdeka. Sehingga tidak ada lagi kerja paksa dan kerja rodi. Atau tidak ada lagi penjajahan. Tantangan yang diterima bukan malah membuat kita ngomel atau marah. Tantangan itu justru harusnya membuat kita mau berjuang sehingga dapat menguasai tantangan itu dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, ketika kamu mengambil undian dan mendapat tantangan menghafal teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu berarti Tuhan yakin Adi mampu menghafalnya selama 2 hari dan pada hari Senin nanti bisa lancar ketika mengucapkannya di kelas. Iya ya Bu, Adi jadi malu. Sudah, malunya cukup. Sekarang saatnya semangat menghafal. Ayo Ibu bantuin. Ibu mau bantuin, pasti akan lama Bu. Iyalah, Ibu mau bantuin supaya dalam waktu 2 hari kamu udah bisa menghafal. Tidak apa. Ayo kita berjuang bersama. Siap Bu. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Sudah rindu kan beribadah bersama kakak-kakak dan teman-teman secara langsung? Rindulah, masa enggak? Nah, kakak mengundang adik-adik untuk datang ke gereja mengikuti IHMPA tatap muka hari Minggu tanggal 3 April 2022 jam 9 pagi di GPIB Maranatha Surabaya. Eits, ada persyaratannya, tapi nggak banyak kok. 1, diperbolehkan untuk adik-adik kelas anak kecil dan anak tanggung yang mengikuti ibadah dengan usia minimal 6 tahun. 2, mengumpulkan surat izin orang tua. 3, tetap mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker dan membawa hand sanitizer atau tisu basah. Jadi, sampai ketemu di IHMPA. Kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati.